Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang laporan audit manajemen yang beranggotakan kelompok 1. Anang Prasetyo Aji, 2. Ayu Kusnul Khalifah, 3. Clarissa Salmawi Cahyanto, 4. Jihan Prameswari, 5. Muhammad Indra Dwi Putra, dan yang terakhir saya sendiri Nifadila Melinia Safira Ma'ruf. Di sini kami akan membahas tentang 1. Definisi laporan audit manajemen, 2. Standar kualitas laporan audit manajemen, 3. Fungsi laporan audit manajemen, 4. Struktur laporan audit manajemen, 5. Cara penyajian laporan audit manajemen, dan yang keenam, analisis contoh laporan audit manajemen. Yang pertama, definisi laporan audit. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis melalui pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, manajemen adalah koordinasi sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah yaitu standar kualitas laporan audit manajemen. Nah, laporan audit manajemen ini harus memiliki standar kualitas dalam penyusunan laporannya. Adapun standar kualitas laporan audit manajemen ini yaitu yang pertama ini yaitu langsung, maksudnya penyampaian dalam penulisan isi laporannya ini tidak berbelit-belit dan menggunakan kalimat pembuka yang bersifat konklusif, menggunakan heading, awalan atau judul yang informatif, kemudian menempatkan gagasan utama pada suatu awal kalimat. Kemudian yaitu yang kedua adalah laporan harus ringkas, maksudnya ini adalah laporan audit manajemen ini hanya tercermin informasi-informasi yang relevan, penting, dan laporannya disusun berdasarkan prioritas informasi sesuai tingkat spesifikasinya atau signifikasinya. Laporan hanya menyajikan data-data pendukung yang telah diikhtiarkan dalam satu rekapitulasi yang ringkas. Kemudian ini yang ketiga yaitu sesuai kondisi, maksudnya bentuk laporan audit manajemen ini harus sesuai dengan pembacanya, gaya bahasa atau nadanya, dan harus mampu dimengerti oleh pembaca. Nah, auditor perlu memahami minat pembaca menggunakan penekanan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah persuasif. Maksudnya ini laporan harus menunjukkan dukungan semua dari data-data pendukung dari kesimpulan yang ada. Dapat mengilustrasikan arti penting, resiko atau masalah yang dihadapi pembaca, kemudian serta rekomendasi yang disarankan dapat bermanfaat bagi pembaca. Kemudian yaitu konstruktif, yaitu laporan ini lebih menekankan pada penyebab dan bukan pada gejalanya. Kemudian terdapat temuan yang bersifat positif dan juga negatif, memberikan perspektif yang proporsional terhadap suatu masalah dan mengerti tindakan manajemen. Kemudian yang selanjutnya adalah orientasi pada hasil, maksudnya ini orientasi laporan audit manajemen ini utamanya memberikan solusi dan sebaiknya menjelaskan tindakan yang telah diambil oleh manajemen. Prinsipnya bukan ingin mencari masalah tapi ingin mengetahui solusi. Laporannya mengandung rekomendasi yang spesifik dan dapat diukur dan sebaiknya menjelaskan tindakan yang telah diambil oleh suatu manajemen. Kemudian yaitu adalah menarik, maksudnya laporan audit manajemen ini harus diberikan ringkasan eksekutif atau dalam bahasa Inggris yaitu executive summary. Kemudian menggunakan format yang profesional dan heading yang jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah tepat waktu, maksudnya ini laporan audit manajemen ini harus ditulis tepat pada waktunya dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak akan menimbulkan tumpukan beban lainnya. Kemudian yang terakhir ini yaitu laporan yang telah disusun diusahakan seimbang dengan biaya yang digunakan, seperti biaya analisis, biaya administrasi, dan biaya pembahasan atau persetujuan. Selanjutnya ada fungsi laporan audit.
Laporan audit memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu 1. Memberikan rekomendasi perubahan prosedur dan standar sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan bagian-bagian yang memiliki resiko. Yang ketiga adalah menyajikan penilaian atas kualitas sistem atau prosedur pada sebuah perusahaan atau organisasi. Yang keempat adalah sebagai penyusunan program-program audit pada periode-periode yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah sebagai bahan pertimbangan para auditor selanjutnya dalam mengevaluasi kinerja sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur laporan audit. Untuk struktur laporan audit, yang pertama mengenai tujuan. Adanya tujuan laporan audit manajemen ini untuk dijadikan sebagai alat komunikasi yang berisi tentang informasi, rekomendasi, serta penilaian atas pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua mengenai ruang lingkup. Adanya ruang lingkup laporan audit ini bertujuan untuk menentukan luasnya dari pelaksanaan pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab dari auditor, serta bertujuan untuk memberikan fokus pada hal tertentu yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan audit di suatu organisasi. Kemudian yang ketiga mengenai latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk paragraf yang memuat alasan-alasan atas dasar dibuatnya laporan audit manajemen. Dalam hal ini, latar belakang dari dibuatnya laporan audit ini untuk memberikan informasi kepada pembaca. Kemudian yang keempat mengenai hasil audit. Hasil audit merupakan pengadilan serta pengelompokan dari berbagai data yang didapatkan selama proses pengumpulan data. Hasil audit digunakan untuk mengolah dan menganalisis objek dalam menyusun laporan audit secara sistematis dan objektif. Kemudian yang kelima mengenai kesimpulan. Kesimpulan merupakan salah satu komponen yang penting dari setiap laporan audit, yang berbentuk pernyataan yang diambil dari pernyataan dari penjelasan dalam laporan audit manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam mengenai lampiran. Lampiran digunakan untuk menuliskan sesuatu yang jika ditulis pada badan laporan akan terlalu detail dan banyak. Lampiran dapat berupa data-data pendukung dalam menunjang keakuratan laporan audit. Ya, selanjutnya yaitu cara penyajian dari laporan audit. Nah, di sini terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh auditor untuk menyajikan laporan audit. Cara yang pertama yaitu mengikuti arus informasi, dan cara yang kedua yaitu menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Untuk cara penyajian yang mengikuti arus informasi, terdapat 6 tahapan yang dapat dilakukan. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Tahap yang kedua yaitu menetapkan tujuan audit sesungguhnya atau definitive audit objektif berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga yaitu pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Tahap yang kelima, merumuskan rekomendasi. Dan yang terakhir, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Nah, untuk cara penyajian yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna, terdapat 4 tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menarik kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi. Dan yang terakhir, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya, Clarissa, akan menjelaskan mengenai analisis contoh laporan audit. Kelompok akan menganalisis laporan hasil audit manajemen PT Indo Jewel. Di bagian pertama ada surat pernyataan. Bagian ini berisi surat pernyataan apabila auditor telah melakukan audit dan membuat laporan audit kepada audite atau lembaga yang diaudit. Selanjutnya masuk kepada bab 1, informasi latar belakang. Nah, pada bab ini, auditor menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan atau organisasi yang akan diaudit. Dalam laporan audit ini menjelaskan mengenai informasi latar belakang dari PT Indo Jewel, mulai dari informasi umum, susunan direksi perusahaan, hingga tujuan
dari PT Indo Jewel diaudit. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu kesimpulan audit, di mana pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atau rangkuman dari hasil audit yang telah dilakukan di PT Indo Jewel. Di dalam bab ini terdapat 5 subbab yang harus dijelaskan. Yang pertama, kondisi yang sebenarnya dalam perusahaan PT Indo Jewel. Lalu kriteria. Pada bagian ini menjelaskan mengenai standar yang harus dipenuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Kriteria akan menjadi ukuran dalam penilaian audit. Selanjutnya, penyebab, yakni bagian ini menjelaskan mengenai penyebab dari kelemahan-kelemahan yang muncul dari hasil audit. Nah, bagian yang keempat, yaitu akibat. Pada bagian ini menjelaskan mengenai akibat yang akan atau sudah muncul karena kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dari perusahaan atau dari pihak internal. Selanjutnya bab 3, rekomendasi, yaitu bab ini menyajikan mengenai rekomendasi atau saran dan masukan yang ditujukan kepada kepala atau manajer yang mengelola perusahaan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan saat diaudit. Namun auditor dalam memberikan rekomendasi tidak boleh memaksa karena keputusan akhir akan tetap kembali dan ada di tangan manajer. Kemudian pada bab 4, analisis contoh laporan audit. Bab 4 merupakan ruang lingkup. Bab ini menegaskan kembali ruang lingkup proses audit atau dengan kata lain merupakan batasan auditor dalam melakukan audit. Pada contoh laporan audit manajemen PT Indo Jewel, ruang lingkup auditor meliputi masalah program pelatihan karyawan, sehingga auditor hanya melakukan penilaian atas masalah tersebut dan tidak boleh keluar dari masalah yang diaudit. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.